Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tugas kenabian di awal-awal, yaitu ketika masih ada di Makkah. Suatu saat Rasulullah mengalami kegundahan. Rasulullah begitu gelisah. Sumber kegelisahan Rasulullah saat itu adalah karena sudah cukup lama wahyu itu tidak datang kepada Nabi. Sudah cukup lama malaikat Jibril yang senantiasa rutin mendatangi Rasulullah, pada waktu itu malaikat Jibril juga tidak datang menemui Rasul. Kegelisahan Rasulullah SAW ini tentu saja sangat beralasan, karena sumber kekuatan bagi Nabi Allah adalah ketika datang berita wahyu dan Jibril alaihissalam datang kepadanya. Kondisi ini diketahui oleh sebagian orang kafir Quraisy bahwa Rasulullah sedang gelisah karena tidak atau cukup lama wahyu itu tidak datang kepada Nabi. Ada yang menyampaikan, ada yang mengatakan 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang mengatakan hampir setahun. Sehingga sebagian orang kafir Quraisy sempat meledek Nabi. Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad telah dibenci oleh Tuhannya. Bahkan ada seorang wanita Quraisy mengatakan, setan yang biasa datang kepada Muhammad sudah tidak datang lagi. Begitulah kira-kira. Sehingga kegelisahan Rasulullah SAW itu semakin meningkat tentunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lama kemudian, dengan sikap berserah diri kepada Allah, kemudian Jibril alaihissalam diutus oleh Allah menemui Nabi yang mulia ini. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menurunkan wahyu surah Ad-Duha ini. Begitulah asbabun nuzul, sebagian para ulama telah menyampaikan, demikian juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian turunlah surat Ad-Duha ini atau surat Ad-Duha ini kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga surat Ad-Duha ini begitu sangat
bermakna bagi Nabi. Karena surah inilah yang telah memberikan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan. Surah Duha ini kurang lebih artinya wadduha wal laili idza saja. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau Muhammad dan tidak membenci. Kalimat inilah yang menghibur Nabi. Bahwa Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau Muhammad dan juga tidak membencimu. Sebagaimana tuduhan orang-orang kafir Quraisy itu. Kemudian di ayat 4 Allah berfirman, dan sungguh wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh kelak Tuhanmu akan memberikan karunia-Nya kepadamu. Fatardo, sehingga engkau menjadi ridho, sehingga engkau menjadi senang, sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yang yatim pada mulanya? Fa'awa. Kemudian Dia melindungimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kira-kira Allah menegaskan kepada kita pelajaran penting bahwa betapa pentingnya waktu duha, keutamaan waktu duha dan waktu malam bagi umatnya ini. Sebagian ulama mengatakan sebagai bentuk keutamaan waktu duha dan waktu malam ini, maka hendaknya kita memuliakan waktu itu dengan menegakkan salat duha dan salat malam. Dua salat sunnah inilah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Waktu duha adalah waktu awal kehidupan setiap manusia. Betapa indahnya jika waktu itu diawali dengan memohon kepada Allah, dengan bermunajat kepada Allah, dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu duha. Demikian juga waktu malam. Hendaknya mereka, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakal, menjadikan malam-malam itu adalah waktu yang terbaik untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, isi sumpah itu adalah Allah menegaskan bahwa yang akhir itu lebih baik dari permulaan. Sebagian mufassir mengatakan bahwa yang akhir, yaumil akhirah, hari kemudian, itu adalah kebaikan yang tidak terhingga dan lebih baik dari dunia ini. Karena itu hendaknya mereka berorientasi kepada kehidupan akhir. Itulah kehidupan yang kekal, kehidupan yang sebenarnya. Kemudian Allah menegaskan kepada nabinya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, bahwa Allah telah akan memberikan kepada karunia yang besar. Dan Allah memberikan karunia itu sehingga Rasulullah puas, ridho dengan karunia. Di antara karunia itu, alam yajidka yatiman fa'awa. Sesungguhnya Allah telah mendapati kamu lahir dalam keadaan yatim, lalu Allah melindungi kamu. Karena sesungguhnya sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim piatu. Tapi Allah melindunginya dengan jalan yang Allah letakkan sendiri kepada Nabi. Wa wajadaka dhalam fahada. Dan Dia mendapati kamu dalam keadaan bingung, dalam keadaan resah, dalam keadaan gelisah. Fahada. Kemudian Allah memberikan kamu petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
kegelisahan bagi orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan. Karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Allah telah menurunkan Al-Quran. Allah telah menurunkan sunnah Rasulullah SAW sebagai petunjuk, pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman. Sehingga tidak seharusnya kita gelisah. Karena Allah senantiasa membersamai kita bagi mereka yang senantiasa mendekat, mentadaburi, membacanya Al-Quranul Karim. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia telah mendapatimu dalam keadaan miskin, lalu fa'aghna, lalu Allah memberikan kamu kecukupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang bukan hartawan, karena praktis Rasulullah dalam hidupnya sangat efisien. Bukti keefisiennya hidup Rasulullah itu, Rasulullah hampir tidak punya simpanan. Ketika Rasulullah wafat, ditanya oleh sahabat, apa yang engkau punyai? Aisyah hanya mengatakan, yang tersisa di rumah tangga kami adalah gandum tidak sampai 1 liter. Tapi Rasulullah tidak pernah kekurangan. Rasulullah selalu berkecukupan karena Allah yang maha kaya, Allah yang senantiasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang telah diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, tentu itulah yang akan diberikan kepada umatnya. Karena sesungguhnya yang telah memberikan hidayah kepada Nabi, yang telah memberikan kecukupan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah melindungi Nabi adalah Allah, Tuhan kita yang hari ini kita sembah. Itulah makna kita memahami akan nikmat Allah. Karena itu pesan di ayat terakhir surat Ad-Duha mengatakan, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka kepada anak-anak yatim, terhadap anak-anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Ini pertama yang diperintahkan oleh Allah, agar kita mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah tadi, kecukupan, perlindungan, dan petunjuk. Maka disarankan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sedekah yang sangat diprioritaskan dalam Islam itu adalah memberikan kepada anak yatim, menggembirakan mereka, karena itu adalah jalan Allah memberikan rahmat dan pertolongannya kepada kita. Kemudian yang kedua, wa ammas sa'ila fala tanhar, dan kepada peminta-peminta janganlah kamu menghardiknya. Jika ada yang meminta, kalau kita memang berkenan, berikan. Karena sesungguhnya seseorang yang meminta pasti karena itu terpaksa. Begitulah yang kita pahami. Karena dalam Islam meminta-minta itu hal yang sangat tidak disukai dalam Islam, kecuali kalau memang orang itu dalam keadaan putus keluarga, putus harta, dan semua kaum muslimin mengatakan bahwa dia orang miskin yang layak untuk diberikan. Jika kita tidak mampu untuk memberi, maka janganlah menghardik orang yang meminta. Dan yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apabila kamu mendapatkan nikmat, fahaddits, maka sebarluaskan nikmat itu. Bersyukurlah banyak kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu mendapatkan nikmat, jangan berlaku egois. Sebarluaskan nikmat itu. Apakah dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah, dalam berbagai bentuk. Kenapa? Karena bersyukur itu akan mendatangkan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan menambahkan dengan nikmat yang tidak kita duga. Tapi wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu kufur kepada nikmat Allah, maka Allah hanya mengatakan inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksa kami sangat berat, sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga surat Ad-Duha ini yang sering kita dengarkan dari para imam ketika membaca dalam salatnya,
dapat kita tadabburi dan dapat menjadi salah satu dari pedoman dalam hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم سلمنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.